Nah sekarang kalau kita mungkin pernah mendengarkan ya kalau misalnya ada sakit apa, sakit kulit, ini obatnya tahu nggak? Minum darah ular. Nih ada obatnya itu minum darah monyet atau daging monyet. Ih, nauzubillah min dzalik. Nah ini Ustaz Syam bagaimana nih ya? Dengan pengobatan-pengobatan yang mohon maaf sebelumnya gitu ya. Ini berupa dengan yang sesuatu yang diharamkan atau bahkan yang najis gitu. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli. Maka subhanallah, ada orang mencari kesana kemari obat daripada penyakitnya, ternyata tidak menemukan obatnya. Maka bagaimana jikalau ternyata obatnya ini ditemukan pada sesuatu yang haram. Contoh tadi misalnya minum darah ular. Atau misalnya daripada monyet misalnya ya, mohon maaf. Maka subhanallah dari madhab Hanafi, sebahagian besar madhab Hanafi mengharamkan baik itu luka luar ataupun luka dalam. Ya kalau misalnya ada juga kan beda obat luar misalnya, cuma luar doang nih. Oh ya udah boleh nggak kalau darah ular luka luar, maka tetap diharamkan. Maliki, Hambali semua mengharamkan kecuali sebahagian daripada madhab Hanafi sependapat dengan madhab Syafi'i. Apa kata madhab Syafi'i? Jikalau ada suatu penyakit yang ternyata obatnya hanya dari sesuatu yang haram dan penyakit itu tidak menemukan obat selain daripada itu, menurut dokter muslim yang adil. Jadi syaratnya ada, menurut dokter muslim yang adil, artinya ini dokternya benar-benar ahli ibadah, benar-benar orang yang menjalankan ajaran Islam dan dia tahu tentang ilmu kedokteran dan dia adalah muslim yang adil, maka syarat pertamanya kalau dari dokter muslim yang adil, dan yang kedua mungkin nggak dari dokter tapi dari orang itu melalui informasinya sendiri atau mungkin dia sendiri yang pernah kuliah kedokteran gitu ya tapi nggak selesai gitu. Menurut informasi dia sendiri tapi dia memang ahli pada bidang itu, maka ini diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Intinya semua madhab mengharamkan kecuali dalam keadaan darurat, itu pun hanya madhab Syafi'i dan sebahagian daripada madhab Hanafi. Kenapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran menyebutkan فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Yang terpaksa atau yang dipaksa maka tidak ada dosa baginya. Ini kan termasuk daripada terpaksa karena tidak ada obat yang lainnya. Misal pernah viral daripada vaksin yang mengandung daripada babi, maka kalau tidak ada vaksin yang lainnya dan ini sangat darurat, maka ini diperbolehkan, bukan dihalalkan ya, diperbolehkan hanya pada saat itu saja. Tapi kalau sudah ditemukan obat lain yang tidak mengandung sesuatu yang haram, dari zat yang haram, maka harus segera beralih kepada sesuatu yang tidak mengandung keharaman sama sekali. Maka sangat berhati-hati Islam ini. Jadi bukan hanya masalah pakaian, bersih dari najis, tapi tubuh kita ini jangan sampai gara-gara berobat kita malah memilih obat-obat yang ternyata mengandung sesuatu yang haram di dalamnya, zat-zat yang haram di dalamnya, karena ulama sepakat haram juga obat daripada sesuatu yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Kalau tidak dikonsumsi mati. Ya. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Memang bicara masalah tentang najis ini nggak main